Jadi alhamdulillah saya bersama Ketua APPBI Jawa Timur Pak Sutandi, saya ingin membuka peluang investasi yang besar di kota Surabaya. Tapi saya katakan bahwa investasi yang masuk di kota Surabaya ini juga berdampak kepada warga kota Surabaya. Apakah nanti ketika tenaga kerja yang masuk adalah orang Surabaya. Yang kedua juga berdampak ketika mal ini berkembang, maka pemiliknya itu bisa melakukan CSR membangun kota Surabaya. Dan alhamdulillah Pak Tandi ini adalah kebetulan di Pakuwon Mall. Dan beliau ini tidak hanya membantu tenaga kerja di Surabaya yang bekerja di Pakuwon Mall, baik di TP maupun di Pakuwon ya, tapi juga ada CSR, ada orang tua asuh, menjadi orang tua asuh untuk bayi stunting, untuk permakanan. Beliau sudah menjadi orang tua asuh itu. Dan saya berharap membangun Surabaya ini kembali lagi dengan guyub rukun. Siapapun yang masuk ke Surabaya, maka akan saya berikan kemudahan, termasuk perizinan dan lain-lainnya. Maka pemerintah harus bisa menjaminkan itu, dan mereka akan mengembalikan itu dalam bentuk CSR untuk kepentingan masyarakat Surabaya. Dan CSR ini mohon maaf tidak langsung diberikan kepada orang-orang tertentu, tapi kembali kepada pemerintah. Karena apa? Akan kembali ke pemerintah itu untuk menyelesaikan permasalahan pemerintah. Tidak ujuk-ujuk aku bangun ruangan, bangun iki, wah itu untuk kepentingan satu dan kelompok-kelompok tertentu. Tapi ini adalah untuk membangun seluruh kepentingan warga kota Surabaya. Dan alhamdulillah itu pertemuan dengan hari ini, maka akan kita tidak lanjuti seperti saran dari Pak Tandi tadi, akan kita tidak lanjuti dengan MOU yang akan kita lakukan di mall. Karena saya ingin menunjukkan kepada seluruh kota Surabaya dan seluruh negara seluruh Indonesia ini, untuk membangun sebuah kota tidak bisa pemerintah itu sendiri. Tapi bagaimana pemerintah bisa merangkul semua pihak, memberikan kepastian, memberikan jaminan, sehingga pihak-pihak yang berinvestasi ini juga menggerakkan, membantu perekonomian, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran di kota itu. Ini yang ingin saya wujudkan di Surabaya. Itu nanti ada kayak rekrutmen gitu ya? Iya, karena sekarang sudah ada. Jadi ada yang hampir 95%, ada yang 80%. Tapi catatannya satu, di dalam mall ini jangan berpikir bahwa harus UMK semua, UMR semua. UMK-nya Surabaya ini 4,5 juta gitu. Tapi apakah semua yang bekerja di mall UMK? Ya enggak, karena di mall ini tidak semuanya adalah pengusaha besar, tapi ada UMKM. Ada pengusaha-pengusaha yang baru mencoba. Lalu pengusaha baru mencoba, kaya UMKM ku sing dodolane peken iki, mbok kongkon galeki pegawe digawe 4 juta, yo nyenyek, gak iso untung tambah buntung. Dan mereka harus sadar betul bahwa di mall ini tidak semuanya adalah yang memang tenan yang besar, tapi tenan yang baru merintis. Karena di Pakuwon dan mall yang 28 ini, mereka menyediakan space-space kosong yang diberikan harga murah untuk UMKM-nya kota Surabaya. Itu disewa murah, berarti mereka bukan orang tenan yang besar, tapi yang kecil yang memang diberikan harga murah karena karena APPBI ini dengan mall ini memberikan kepada pemerintah kota Surabaya agar UMKM-nya bisa masuk mall dengan harga yang murah. Sehingga apa? Kalau ini diberikan harga tenaga kerjanya minimal UMR-nya Surabaya, mau biar UMKM ini. Nah ini yang harus saya sadarkan betul kepada semua pihak, karena itu akan hadir dari Disnaker nanti. Itu ya, ini akan kita kerjasamakan, kita akan mengundang juga dengan pabrik. Jadi selain mall, pabrik, juga investasi-investasi yang lainnya. Tadi saya sampaikan, makanya kalau perizinan, wis satu pintu. Dan masalah dinas, ojo nang dinas sih. Izin itu hanya ada di, seperti pemerintah pusat ada di OSS. OSS itu di Surabaya ada di PTSP. Lebono kuno. Terus gak usah ketemu dinas ya, pasti izinnya keluar sesuai dengan jangka waktu yang sudah kita tentukan. Dia baru menyampaikan, loh, UMKM gak 4 juta dong kono tanda tangani Disnaker, ya aku seneng lebih. Karena kan biasanya kalau mall ini ada yang digaji di bawah 4 juta UMR, akan diserbu mall. Padahal yang bekerja di bawah 4 juta tadi adalah tenan UMKM yang diberikan tempat oleh mall. Nah, akhirnya berarti kan kode karo ndok KBPT. Disalah-salah terus saya. Padahal aku minta mall ini untuk menyediakan tempat untuk UMKM. Jadi kami bersama 28 teman-teman anggota PPBI seluruh Surabaya, kita berkomitmen untuk bisa juga melaksanakan apa yang tadi kita sudah sepakati bersama, yaitu penyerapan tenaga kerja di Surabaya berKTP Surabaya ini semaksimal mungkin. Kalau dari data yang saya lihat tadi, rata-rata teman-teman ini sudah mencapai 50%, bahkan ada yang 95%. Tetapi kami juga akan masuk untuk memfasilitasi Disnaker dengan tenan-tenan kami, sehingga nanti Disnaker bisa mempersiapkan
beberapa orang yang bisa mendapatkan pekerjaan. Kita akan interview dengan tenan-tenan yang ada yang membutuhkan tenaga kerja, dan saya yakin bahwa banyak sekali tenan-tenan kami itu membutuhkan tenaga kerja, dan ini nanti akan kami fasilitasi. Jadi komitmennya tadi pemenuhan 40%. Kita pasti bisa lebih dari itu. Kita optimis sekali, terutama mereka yang bekerja di bawah mall langsung. Yang di bawah mall langsung sudah pasti kita akan komit lebih dari itu.